Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas kisi-kisi UMBN SKI. Di sini ada contoh soal dan jawabannya untuk persiapan UMBN-BK tahun 2019. Sebagaimana pada postingan yang sebelumnya di channel Gudang Ilmu sudah kita bahas di pagar 1 itu soal 1 sampai 4, pagar 2 soal 5 sampai 12, dan setelah pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal mulai dari nomor 13 sampai 20. Namun sebelum itu jangan lupa agar tidak ketinggalan di channel ini, bunyikan tanda lonceng Anda dan lakukan subscribe agar Anda tidak perlu mencari-cari pembahasan kelanjutannya. Terima kasih. Dan ini pembahasan kita yang minggu lalu, hanya saya tampilkan, tidak saya bahas karena sudah diulas di tayangan sebelumnya. Yang nomor 1, nomor 2, kemudian ini yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini yang nomor 6. Kalau teman-teman yang ingin melihat ulasannya, silakan buka yang di pagar 1 atau pagar 2 ya, pembahasan soal UMBN. Sehingga di tayangan yang ini khusus nanti kita perbanyak untuk melihat pembahasan di soal nomor 13 sampai dengan 20. Sudah juga yang ini juga sudah, yang terakhir kemarin ini ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ini tidak ada muncul soalnya tahun lalu, namun kita sudah siapkan, yakni tentang memahami ahli sejarah dan geografi masa dinasti Umayyah. Perlu kita ketahui bahwa hanya ada 2 orang pada masa dinasti Umayyah ahli sejarah dan geografi yang terkenal, yakni yang bernama Ubaid bin Syariah al-Jurhumi, dan yang kedua adalah Suhara Abdi. Suhara Abdi yang ini. Namun karena di sini berdasarkan pertanyaan ini yang kitabnya adalah Al-Muluk wal Al-Akhbar Al-Mahdi, maka jawabannya adalah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi. Tapi jika nanti kitabnya yang dibuat di soal adalah Kitabul Amsal, maka jawabannya ini. Sedangkan Haris bin Khildah dan Nazar itu adalah seorang ahli ilmu kedokteran juga pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 14, juga ini tidak muncul di tahun lalu, sehingga kita buatkan seperti ini. Mengklasifikasi sikap terpuji Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini sikap waraknya, jadi kepribadiannya adalah sikap yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz, sikap warak, yaitu sikapnya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin juga bukan sikap warak tapi yang lainnya, dan ini kepribadiannya, beliau punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, wara, zuhud, tawadu, adil, dan sabar. Intinya di masa kepemimpinan dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz sangat fenomenal sebagai khalifah pada saat itu. Nah, kemudian soal yang ke-15 ini juga tidak muncul di soal UMBN tahun lalu, masih tentang mengklasifikasikan keberhasilan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pola kepemimpinannya ada seperti ini: menetapkan politik yang adil, menerapkan politik yang adil, membentuk tim monitor, memecat pejabat yang tidak kompeten, meniadakan pengawal pribadi, seperti pas pampres lah sekarang ya, menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim Arab, menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Nah, dari pernyataan yang ini maka kita dapat temukan bahwa salah satu khalifah yang terkenal dengan keadilannya ini adalah sikapnya adalah ini: menerapkan politik yang adil, memecat pejabat yang tidak kompeten, apalagi menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim Arab. Ini salah satu khalifah dinasti Umayyah. Bukan ya, ini harusnya di sini pertanyaannya kita perbaiki. Tadi di soal nomor 14 ya, bukan salah satu khalifah yang merupakan
yang merupakan keberhasilan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini harusnya soalnya ya, mungkin lupa tidak dirubah. Nah, ini berikutnya soal nomor 16. Di soal nomor 16, nah, ini ada muncul tahun lalu ini ya, sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Ini kita masuk materi dinasti Abbasiyah, materi kelas 8 semester 1. Faktornya ada kelompok yang tidak puas, figur khalifah lemah, hak istimewa yang diberikan keturunan Arab Suriah, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali, kemudian juga kelompok Syiah yang meningkatnya. Nah, jadi ada pun hal-hal yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang di sini yang kita pilih adalah banyak kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Namun demikian boleh jadi pilihannya nanti bukan yang ini, tapi yang ada di antaranya. Ini kan banyak ini sebab-sebabnya. Nah, demikian untuk pembahasan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang memahami langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan Daulah Abbasiyah. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, mereka gerakan awalnya mengatasnamakan Bani Hashim. Nah, kemudian gerakan ini beralih menjadi gerakan yang mengatasnamakan ya keturunan Abbas. Nah, di sini yang muncul adalah Bani Hashim, maka yang kita pilih Bani Hashim. Nanti kalau tidak ada Bani Hashim, maka yang kita pilih adalah Bani Abbas. Berikutnya untuk soal nomor 18, ini tentang memahami kemajuan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ini tahun lalu keluar bentuk soalnya, masa keemasan atau istilah the golden age in Islam, yang artinya adalah, kita lihat kata gold ini ya. Kata gold ini yang dalam bahasa Inggris artinya Islam. Bagaimana kita ketahui masa kejayaan itu ada pada tiga fase ini, dimana pada saat Abu Ja'far al-Mansur beliau mendirikan kota Baghdad, kemudian Harun al-Rasyid, ini adalah puncak kesejahteraan ya, puncak kesejahteraan. Sedangkan puncak kejayaannya adalah pada masa anaknya, yakni Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah anak dari Harun al-Rasyid ya, puncak kejayaan. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 19, ini juga muncul pada tahun lalu. Ini muncul tidak kayaknya ya, soal baru ini ya, mengidentifikasi kemajuan tapi dalam bidang administrasi pemerintahan. Ini pada masa Harun al-Rasyid, karena Harun al-Rasyid ini dikenal sebagai bapak administrasi modern. Apa yang beliau lakukan adalah perbaikan pengelolaan Baitul Mal. Sedangkan yang lainnya ini sudah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Kita lihat di sini, yang dilakukan pada masa Harun al-Rasyid adalah perbaikan pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Karena yang paling terkenal untuk administrasi ini memang Harun al-Rasyid. Namun demikian boleh jadi pertanyaannya, kalau umpamanya pada masa Khalifah Al-Mahdi, ya ini jawabannya ada korespondensi, surat menyurat, dan pengawas. Nah, seperti itu. Dan untuk yang soal nomor 20, ini terkait dengan mengidentifikasi ilmu kedokteran. Yang paling terkenal adalah Ibnu Sina atau Avicenna, kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Ini kitab Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina menemukan sistem peredaran darah manusia. Beliau juga dikenal sebagai raja obat dan perintis penemu penyakit saraf. Namun demikian, pada masa ilmu kedokteran dinasti Abbasiyah ini, selain Ibnu Sina ada juga yang lain, yakni Ali bin Robban atau Bari. Beliau ini awalnya adalah seorang dokter mu'alaf yang akhirnya tertarik dengan dunia Islam. Kemudian Ar-Razi yang dikenal dengan Ar-Razes, yakni penemu penyakit cacar, kitabnya adalah Al-Hawi. Ali bin Robban atau Bari tadi, Firdaus al-Hikmah. Kemudian juga ada Hunain bin Ishaq al-Abadi, beliau juga dokter dari ahli sunnah. Ini penganut agama Kristen yang terkenal juga pada saat itu. Nah, dokter-dokter ini sudah mulai terkenal perkembangan ilmu kedokteran itu pada masa Abbasiyah I, pada saat Khalifah Al-Wathik. Nah,
Demikianlah pembahasan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan bahas soal-soal berikutnya, soal 21 dan seterusnya. Oleh karena itu tetaplah memantau perkembangan channel Gudang Ilmu dengan cara tandai lonceng dan subscribe. Berikan komen untuk koreksi ataupun penjelasan yang ingin diulang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.